Iya Pak. Ini yang Bapak tanya ini berkaitan dengan masalah gaib sama masalah ibadah mahdoh gitu kan. Itu tadi saya sebut kalau masalah yang gaib, ibadah mahdoh ini kita sangat membutuhkan petunjuk wahyu, mengkonfirmasinya atau ilham gitu kan. Walaqad zayyana sama dunia bima sobih, kami hiasi langit-langit dunia itu dengan panah-panah api. Nah memang itu saya sebut tadi, ini kan masalah gaib karena berkaitan nanti panah api itu akan memanah jin-jin. Dalam ilmu kita jin itu kan makhluk yang tak terlihat mata. Nah, dalam ilmu syariat kita jin itu makhluk gaib, walaupun nanti orang spiritual mengatakan jin itu tidak gaib, belum masuk malam gaib, karena jin itu bukan gaib, dia ada di bumi kita di dunia ini sama kayak kita mukallaf, tetapi fisiknya yang halus gitu, halus tak terlihat oleh mata gitu. Ya, yang gaib itu malaikat Allah dan seterusnya gitu kan. Ada yang berpendapat begitu. Nah, maka karena ini berkaitan dengan yang gaib, ya maka kita harus melihat petunjuk. Bagaimana membuktikan yang gaib? Ya, seperti tadi, harus membuktikannya dengan ilham lah, laduni, kasyaf. Itu yang ada dalam Islam diakui. Maka ulama-ulama kasyaf, guru-guru kita misalnya, ketika mereka ya kadang-kadang ketika mereka munajat gitu seperti tadi, tiba-tiba masuk ke alam mimpi gitu kan, mereka diperlihatkan dengan panah-panah api itu. Jadi jin yang mau masuk ke langit itu, menembus langit itu dipanah-panah dengan api, ya dipanah api, dan itu ada gitu. Karena itu pengakuan di surah jin itu kan itu diakui juga sama mereka kan, karena kalau mereka mau mencuri-curi berita ke langit tidak bisa lagi sesudah turun surah jin, sesudah hadir Nabi Muhammad, mereka akan diserang oleh panah-panah api gitu kan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ijtihad ini terus berkembang, tetapi di dalam akidah yang gaib ibadah mahdoh, di sini ulama kan harus ijtihad itu kan bazlul wahdi, mengerahkan semua kemampuannya. Ulama tidak berani mengerahkan kemampuan mereka kalau nanti berkaitan dengan gaib, dengan hal-hal gaib, hal-hal akidah yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah gitu. Itu ulama paling takut, makanya kesulitannya di situ Pak, ketika disebut al-hajju asyurum ma'lumat, haji itu pada bulan tertentu, ini kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu hak Allah, ya Allah itu harus mengikuti maunya Allah, jangan maunya kita gitu. Tapi kalau sosial budaya tadi, kita melihat konteks masyarakat. Maunya masyarakat apa? Oh maunya masyarakat begini supaya jangan chaos. Maunya itu bertentangan nggak dengan Quran Sunnah? Nggak ada masalah. Ya udah turutin aja. Karena chaos itu harus kita habisi, kita chaos itu jangan terjadi, supaya jangan terjadi kerusakan di tengah umat gitu loh. Tapi kalau mereka maunya yang haram, maunya mabuk, maunya bebas freelance zina gitu kan, supaya tidak chaos, itu nggak bisa kita tolerir karena sudah kuat tidak jelas. Tapi kalau mereka uh, uh, maunya misalnya apa namanya, minuman keras itu diedar tetapi dalam kadar yang sekian, tidak boleh apa dan tidak boleh disebarluas, harus di tempat-tempat tertentu, itu masih bisa toleransi syariah. Ya udahlah, tapi dosanya mereka nanggung gitu. Tapi alkoholnya itu jangan sempat mabuk, ada ukuran kadarnya. Yang begini-begini jadinya. Nah, jadi memang di situ dibutuhkan sekali ijtihad dalam fikih sosial namanya kan. Karena suasana, situasi, adat, budaya, maslahat nanti itu berkembang dia sesuai konteks masyarakat masing-masing. Maka orang-orang yang terlalu misalnya terlalu saklek pun, sering saya katakan gini, saya pernah mengatakan begini, bagi orang yang terlalu saklek ya misalnya, Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh manusia, benar-benar. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekiranya Nabi Muhammad hidup hari ini, tinggallah dia di kota Jakarta, hidup dia hari ini, kan Nabi seluruh zaman. Sekiranya Nabi masih hidup hari ini, tinggal di kota Jakarta, makin banyak nggak sunnah-sunnah yang dia lakukan? Ya tambah banyak kan? Ya, pasti tambah banyak. Sunnah-sunnah, banyak perbuatan-perbuatan baru dalam masalah sosial yang beliau lakukan. Kenapa konteks yang beliau hadapi beda sama konteks yang kita hadapi? Nanti beliau mungkin tak naik busway atau naik mobil segala macam, ya banyak sunnahnya Pak. Kalau bahasa saya, Nabi saja kalau dia hidup hari ini, dia tidak bisa melakukan yang persis dilakukannya di abad 7 Masehi, 8 Masehi di Arab Madinah. Kalau dia hidup hari ini dan tinggal di kota Jakarta, dia sendiri nggak sanggup melakukan persis
seperti yang dilakukannya masa lalu. Kecuali dalam akidah dan ibadah mado. Nah, apalagi kita gitu, yang bukan nabi, bukan rasul hidup hari ini. Anda paksa untuk persis seperti sana, ya nggak bisa gitu loh. Yang bisa persis itu ibadah mahdoh yang pokok. Nah, itu yang bisa dimurnikan gitu. Kalau yang cabang furu nanti, dia apalagi dalam sosial budaya dia berkembang gitu. Nah, itu makanya ijtihad itu nggak pernah tertutup, nggak pernah. Maka dalam hadis pun setiap 100 tahun nanti ada mayyujad didul ahadina, akan ada ulama-ulama besar yang memperbaharui. Artinya mendetailkan kembali sesuai konteks zamannya, masanya. Maka kan ketika muncul fatwa ulama Saudi, fatwa ulama Mesir, fatwa ulama Indonesia, mana yang kita ikut? Sebenarnya yang kita ikut itu fatwa ulama besar Indonesia. Kenapa? Karena ulama besar Indonesia yang paling ngerti konteks sosial masyarakat Indonesia gitu. Jadi ketika terjadi perbedaan fatwa-fatwa ulama besar itu, yang kita ikut yang di konteks di lokal kita itu gitu. Jangan kita paksain yang di sana gitu kan. Karena dia nggak ngerti konteks ini, konteks masa ini. Saya kasih contoh. Ketika Imam Malik ditanya, Imam, apa hukum dob? Ya. Apa itu dob? Buaya dalam hari kita, buaya gitu kan. Nah, apa hukum makan buaya? Kata Imam Malik, apa buaya itu? Dia nggak tahu, nggak pernah lihat buaya. Apa itu buaya? Itu sejenis yang binatang kayak apa itu, katanya. Kalau itu halal lah itu, katanya kan. Dia nggak pernah lihat buaya. Nah, kalau bapak hidup, Imam Syafi'i mengharamkan daging buaya gitu loh. Nah, kalau kita hidup hari ini, ulama hari Indonesia, kira-kira halal nggak makan buaya itu? Begitu banyak makanan ikan lagi, siput ya gitu. Nah, kalau di Indonesia, seluruh ulama Indonesia itu mengharamkan buaya. Kenapa diharamkan buaya? Buaya pertama, dia binatang buas bertaring, memenuhi syarat hadis, binatang buas bertaring haram. Yang kedua, buaya itu bisa hidup di dua alam, walaupun dia lebih sering di air, tapi dia hidup dua alam. Itu juga ciri haram. Kemudian ciri haram itu, buaya itu binatang menjijikkan. Ya, menjijikkan bagi kita kan di Indonesia. Maka ya udah memenuhi 3 kriteria haram dalam hadis. Ya, makanya nanti orang-orang yang membawa fatwa Imam Malik mengatakan halal buaya itu menjadi heran, kalau bahasa kita ya menjadi shock, orang Indonesia shock mendengarnya, kaget. Kayak nggak ada lagi makan. Itu tadi konteks sosial budaya itu tadi. Nah, itu maka itu dalam furu ya, bukan pokok. Maka nanti akan terjadi perbedaan. Disitulah kita harus memahami metodologi tafsir, metodologi fikih, memahami hukum-hukum Islam. Itu pentingnya metodologi itu di situ, Pak, supaya kita jangan lari ke orang liberal. Orang liberal itu kan kadang mau nafsirkan suka-sukanya aja kan. Nah, begitu juga orang yang baru belajar agama dengan keimanan, semuanya disangkutkannya dengan keimanan. Masalah sosial pun dikaitkannya dengan keimanan. Maka nanti ketika Al-Quran mengatakan misalnya sains modern mengatakan bumi bulat, datang Al-Quran mengatakan kami hamparkan bumi, katanya. Jadi akhirnya sains modern dia tolak sama dia. Tak sesuai dengan Al-Quran. Tak ada, bumi itu nggak bulat, katanya. Kata Tuhan bumi itu datar, karena kami hamparkan bumi, katanya. Nah, coba pahami, itu kan ayat sosial, ayat-ayat kauniyah, ya, bicara kauniyah. Nah, kalau kita pahami dengan baik, ya, supaya tidak terjadi bentrokan antara sains dengan Quran. Kalau kita melihat di bumi itu kan terhampar memang kan, nggak bulat. Tapi ketika orang melihatnya dari bumi, tapi ketika kita keluar dari bumi, bumi kelihatan bulat, ya nggak ada masalah. Tuhan bicara dalam konteks kita supaya kita mudah memahaminya gitu loh. Bukan Allah bicara keluar dari bumi, dia kan keluar dari bumi lalu dia ngomong bundar, bukan begitu. Allah itu bicara dengan rasa kita, konteks kita, ya, supaya kita memahaminya. Kami hamparkan bumi, memang terhampar bumi itu kan, kita lihat. Tapi walaupun terhampar bumi bukan berarti dia datar. Ketika kita keluar dari bumi naik ke ruang angkasa, kita lihat bumi bulat, ya gak ada masalah. Nah, karena Allah bicara dalam konteks kita gitu, dalam konteks posisi kita. Ini itu namanya dialektika antara teks dengan konteks, dialektika antara Al-Quran, firman Tuhan, dengan sains modern namanya gitu kan, penemuan sains modern. Jadi kalau kita nanti memaksakan diri terlalu seperti tadi, nanti terjadi orang yang nggak mau masuk Islam. Makanya muncul orang liberal. Jadi mohon maaf, ini orang liberal nih yang ngaco.
Ngapainlah kan pakai Quran itu katanya. Kenapa begitu? Ya Quran itu kan bicara Buddha, bicara kuda, bicara ini. Untuk apa dipakai itu? Udah ketinggalan zaman. Nah ini orang-orang liberal. Nggak bisa dipakai akalnya kan. Ya, tapi kalau orang beriman tidak begitu. Dia akan tafsirkan dalam konteks kekinian. Karena memang mereka tahu ilmunya kan. Karena sosial budaya itu dia sifatnya bisa berkembang. Tapi kalau dalam akidah, ya gimana Anda mau tidak pakai Quran sementara yang menurunkan Quran Tuhan, yang menciptakan Anda Tuhan, firman Tuhan nggak Anda pakai, Anda nggak sholat, nggak beragama, ya bagaimana Anda hidup tidak tanpa Tuhan? Nggak bisa kan? Tidak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya, semuanya diciptakan dari Allah, dari setetes yang hina oleh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia konteks keimanan begini, ibadah mana begini. Jadi saya sendiri pun Pak, tak berani, saya belum itu. Dia memang harus diijtihadkan ulama besar. Walaupun nanti bulan-bulan haram itu bulan haji ada bulan-bulannya, tetapi nanti 10 Zulhijjahnya itu kan Arafah, itu kan 9 Zulhijjah. Nah, untuk mendapatkan karena Arafahnya itu menjadi rukun, menjadi kewajiban dalam ibadah haji, maka kalau kita laksanakan tidak ada dapat Arafahnya, tidak dapat Zulhijjahnya, itu kan menjadi masalah gitu. Walaupun dia 4 bulan kita laksanakan tak dapat Arafahnya, padahal itu wajib rukun kata ulama. Ya macam mana kita berhaji nggak dapat rukun Arafah gitu kan? Itu kan repot kan. Wukuf di Arafah itulah haji sebenarnya. Al hajju wukuf. Haji itu adalah wukuf di Arafah kata Nabi. Maka disebut itu rukun. Nah kalau nggak ada wukuf Arafahnya, nggak dapat kita 9 Zulhijjah di waktu itu waktu wajib wukuf, dan wukuf itu rukun daripada haji. Kalau nggak kita wukuf, kita batal haji, ya bagaimana kalau kita nanti di bulan sebelumnya? Nah itu makanya ulama itu tidak berani. Jadi ulama itu kalau masalah ibadah madu paling takut itu Pak, paling berhati-hati sekali ya untuk mengadakan ijtihad. Memang begitu sifatnya, karena itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau Allah, ulama takut. Kalau hak kita, masih kita bisa ini ya. Maka nanti zakat, coba Bapak perhatikan zakat. Zakat itu kan hak lebih cenderung hak fakir miskin, bukan hak Tuhan. Tuhan kan nggak butuh dia dikasih makan, dikasih zakat kan. Hak fakir miskin. Maka nanti ulama, udahlah, ulama nukar zakat itu dengan uang. Nggak apa-apa, kenapa Pak? Karena yang butuh zakat itu fakir miskin. Fakir miskin kalau dikasih dia beras 1 ton, di zakat di beras 1 ton, busuk berasnya Pak. Atau dikasih nanti dia beras 500 kg atau 100 kilo, sementara dia butuh bayar kontrakan, bayar listriknya, apa semua kan. Nah itu jadi makanya ulama itu ya sudah kasih uang boleh di kimahnya dinilaikan dalam konteks hari ini. Kenapa? Karena hak masyarakat, hak manusianya lebih besar di situ. Jadi ulama lebih berani gitu kan berijtihad. Ya, karena yang menerima zakat itu fakir miskin walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, begitu model-model pemahamannya Pak ya, saya kira gitu. Baik Pak Ustadz, ada satu pertanyaan di chat, mungkin saya bacakan Pak Ustadz ya. Dari Pak Widanto, data Bismillah, 1, mohon contoh tokoh-tokoh ahli tafsir zaman dulu dan zaman sekarang yang bisa dijadikan rujukan. Yang kedua, apa bedanya ahli tafsir dengan ahli hadis atau riwayat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, tokoh ahli tafsir zaman dulu ya tentu kalau di dalam kitab tafsir, ini saya tunjukkan aja nih Pak ya biar sebentar. Kalau tahun dulu kan dia masuk golongan sahabat ya. Nah golongan sahabat ini sebentar saya buka buku tafsir. Ini kalau kita buka buku tafsir ini Pak banyak sekali nanti. Nah ini buku ini tafsir kutub. Nah ini contoh buku, ini tafsir sahabat saya kumpul ya PDF-nya. Ini tafsir sahabat. Zaman dulu tafsir sahabat ada tafsir Aisyah, Ummul Mukmin gitu kan. Nah ini. Tafsir Aisyah ini nanti ulama yang mengumpulkan tafsir beliau, riwayat dari beliau tentang Al-Quran, maka jadilah tafsir Aisyah. Nah gitu. Bukan Aisyahnya yang nulis, tafsir Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Nah, karena setingkat sahabat dia nggak terlalu banyak ini.
Nah, beginilah model isinya. Ya, daftar isinya nih dia. Ini tafsir Esa, Paslus Sani, Pasali, sini daftar isinya nih. Tafsir bin Sunnah ya, Nasa dan seterusnya. Nah, ada tafsir Ibnu Abbas. Nah, karena paling banyak diriwayatkan hadis, jadi hadis-hadis dia berkenaan tafsir Quran itu dikumpul oleh ulama, dijadikan tafsir. Nah, tafsir Ibnu Abbas ini ada beberapa versi. Ya, ada Tanwirul Qulub Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Abbas juz 1 Abdul Aziz bin Abdullah, ada tafsir Ibnu Umar, Mujahid, dan tafsir sahabat-sahabat lain ya. Jadi Mujahid, Ibnu Umar, ini yang masa sahabat. Tafsir tabi'in ini banyak. Saya kumpul, saya golongkan, ada yang masyhur. Ya, tabi'in seperti Ruhul Ma'ani. Ini termasuk tafsir Abi Hatim, Abu Hayyan, An-Nasafi, tafsir Khazin, ya, Al-Qurtubi. Ini kalau kita butuh tafsir ahkam hukum Quran di sini paling lengkap. Jadi kalau saya ngajar ini saya pakai ini. Ada berapa jilid ini? Ini kitab induk tafsir ahkam sampai 24 jilid. Ya, kalau tafsir ahkam. Nah, ada As-Sudi, Al-Baghawi, Baidawi, Dur Mansur, As-Suyuti. Ini tafsir biriwayah. Dur Mansur, As-Suyuti. Ya. Termasuk nanti tafsir Tabari, tafsir biriwayah yang paling tua kan. Tafsir Ibnu Taimiyah juga ada. Ibnu Rajab Al-Hanjari, Ibnu Munzir, Ibnu Atiyah, Ibnu Jauzi juga ada, tapi singkat, ringkas. Tafsir Imam Syafi'i juga ada, tapi ringkas, dikumpul oleh ulama-ulama ya. Ini tafsir Tabari, ini tafsir paling tua. Ini tafsir paling tua, dia imam fikih, tetapi pengikutnya nggak ada yang mengembangkannya, 25 jilid. Akhirnya mazhabnya hilang. Nah, imam fikih juga imam tafsir. Kenapa banyak ulama-ulama sekarang tidak menggunakan tafsir Tabari? Karena dianggap bercampur riwayatnya, ada yang sahih, dhaif, ada yang maudhu, Israiliyat. Nah, dan dia memang banyak dikumpulnya riwayat terus, sama dengan tafsir Imam Suyuti tadi ya. Nah, maka nanti di modern, di konteks modern ini, tafsir yang dekat-dekat dengan kita, tafsir kontemporer ini, yang banyak digunakan gantinya ada tafsir siapa yang banyak digunakan? Tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir nih. Nah, ini lumayan tebal karena beliau disortirnya hadis-hadisnya 15 jilid dari 25 jilid. Nah, jadi hadis-hadis yang lemah dianggap, maudhu dibuang, diambil hadis sahih dan hasan. Walaupun nanti mungkin sebahagian ulama mengatakan ya tetap juga hadis lemah masuk sebahagian. Susah untuk menghindarinya itu, Pak. Ya, karena kadang dia riwayatnya lemah, maknanya tidak lemah, makbul sesuai dengan Quran hadis. Jadi kalau riwayatnya lemah perawinya tetapi isinya makbul hasan, makbul bisa diterima, selalu dipakai ulama juga ya. Nah, kalau tafsir bahasa ini Al-Biqai, ini yang paling banyak dijadikan Quraisyab sebagai rujukan kalau menafsirkan bahasa Al-Biqai. Ya, tafsir Al-Manar ini termasuk tafsir Muhammad Abdul Rasyid Ridho, pembaharu. Ini gurunya, kalau bahasa saya ini termasuk favoritnya apa ya, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya paling banyak dipengaruhi oleh Al-Manar ini kan, Muhammad Abdul Rasyid Ridho pemikirannya. Kalau tafsir ini beda, poligami itu haram sama dia nanti, karena dia orang Mesir. Orang Mesir itu nikah satu perempuan aja nggak boleh kan. Kenapa haram? Karena Al-Quran mengatakan kita nggak bisa berlaku adil. Syarat adil itu syarat poligami adil. Sementara walan tastati'u an ta'dilu abada. Sementara kamu nggak bisa berlaku adil. Berarti sebenarnya Tuhan ingin mengharamkan poligami sebenarnya gitu. Hanya tafsirnya berbeda dengan pendapat ulama fikih. Karena beliau bukan ahli fikih kan. Nah, itu makanya. Jadi nanti ada yang seperti itu. Seperti Quraisyab kan dia menghalalkan, tidak mengharamkan buka jilbab dan seterusnya. Ini tafsir Munir Wahbah Juheli, ini yang kontemporer, yang dekat-dekat hidupnya sama kita. Ini baru meninggal orangnya kan. Beliau menulis fikih Islam wa adillatuh, tobalnya
tafsirnya pun tebal. Ini termasuk paling rajin nulis. Ulama Mesir ini paling rajin di rumah nulis. Kebanyakan begitu kerja mereka. Ya. Ini Wahbah Juheli. Dia ahli syariat Islam. Buku usul fikihnya ada, buku fikih semua dilatunya ada tebal. Buku tafsirnya pun tebal. Dan buku tafsirnya sudah diterjemahkan dengan buku fikihnya. Buku fikihnya sudah diterjemahkan, fikih semua dilatu. Ya. Tafsir Ibnu Qayyim ada juga, walaupun tidak terlalu tebal. Ibnu Qayyim juga punya tafsir. Ini contoh tafsir-tafsir yang ulama kita. Jadi sebenarnya kalau banyak kita mengetahui kitab-kitab gini dengan metode-metodologinya, ya kita makin luas wawasannya. Artinya ya tidak kaku banget dan juga tidak ini kan, tidak liberal gitu ya, karena Islam itu memang mutawassithah. Itu contoh-contohnya Pak ya. Jadi banyak sekali sebenarnya di buku ini, buku tafsir. Saya kumpul itu termasuk karena saya ngajar tafsir juga di kampus. Apa bedanya ahli tafsir dengan ahli hadis? Ya, ahli tafsir itu dia menafsirkan Al-Quran, tetapi dia harus hafal hadis-hadis juga. Kalau tafsir bil isyarah, tafsir bil maksur atau bil riwayah tadi kan, tidak bisa dia harus tahu asbab nuzul, tahu hadisnya gitu kan. Maka rata-rata nanti ulama tafsir itu jago hadis juga, paham di hadis-hadisnya. Kecuali ulama yang cenderung bil ra'yi, bisa jadi nanti hadisnya sedikit, seperti tafsir Quraisyab tadi kan tidak terlalu banyak hadisnya. Kalau ahli riwayat, ahli hadis, jadi fokusnya kepada hadis. Nah, hadis Bukhari, Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari, tapi tafsirnya tidak ada. Tafsir Bukhari nggak ada tafsirnya. Muslim, Imam Muslim, ahli hadis dia, tapi tafsirnya nggak ada gitu kan. Jadi dia terkena dengan imam hadis. Memang ulama kita nih Pak, ada yang fokus dia di fikih, lahir imam mazhab. Fokus dia di hadis, lahir ulama hadis. Nanti fokus dia di tafsir, lahir ulama tafsir. Ilmu agama ini berkembang luas sekali. Kalau boleh saya umpamakan seperti dulu ilmu kedokteran. Dulu yang ada dokter umum aja kan. Dokter umum itu dianggap segalanya kan. Nah, tapi muncul nanti dokter spesialis mata, jantung, THT, muncul dia makin rinci ilmunya kan. Begitulah ilmu agama itu juga, semakin lama makin rinci dia, semakin luas dalam ilmu itu. Karena memang ilmu Allah itu seperti kita sebut tadi nggak ada batasnya, ilmu Allah itu nggak ada batasnya ya. Nah, tetapi kita tidak boleh nanti menentang yang pokok yang dalam Al-Quran, dalam hadis sahih mutawatir itu kan, itu nggak boleh ditentang. Kalau ditentang kita menghasilkan kekafiran. Melawan Quran, melawan hadis mutawatir dianggap kafir oleh ulama. Maka nanti semuanya merujuk kepada yang pokok dalam menafsir itu, tidak bisa tidak gitu. Saya kira itu aja Pak penjelasannya ya. Baik Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi, kira-kira gimana WhatsApp? Ya boleh Pak. Boleh Pak, saya bacakannya dari Pak Aryo Sena. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya bahwa ada sebuah hadis Bukhari dalam Al-Maghazi bab Ghazwatul Thaif 3982 mengatakan barang siapa bernasab kepada selain ayahnya dan ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Dalam hadis ini jelas mengatakan bahwa haram bagi seorang istri menyematkan nama suami di belakang namanya. Dijelaskan juga bahwa baik pria atau wanita hanya boleh menambahkan nama ayahnya di belakang namanya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Jadi siapa yang bernasab dengan selain ayahnya dan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka dia haram masuk surga. Kenapa dia haram masuk surga? Itu sama dengan memutuskan ikatan darah. Sedangkan mengatakan saja sama orang tua nggak boleh, apalagi tidak mengakui orang tua sebagai orang tuanya kan. La yadkhulul jannah man qatir rahim, tidak masuk surga yang memutuskan tali rahim, tali darahnya, hubungan silaturahmi secara luas. Secara sempit tali rahimnya. Ketika dia tidak mengakui ayahnya yang darahnya di situ, dirubahnya nama ayahnya, ya putus hubungannya, putus silaturahminya. Maka ya, tidak mengakui orang tua sebagai orang tua ya itu termasuk bagian dari kekafiran ya.
kufur kepada manusianya, akhirnya nanti ya masuk neraka. Itu hak manusia itu besar sekali dosanya kan. Orang durhaka aja besar, apalagi tak mengakui orang tua, itu termasuk paling besar kan, paling durhaka itu kan, sebenarnya begitu. Nah, bagaimana dengan seorang istri menyematkan nama suami di belakang namanya? Nama suami di belakang namanya. Nah, baik pria atau wanita hanya boleh menambahkan nama ayahnya di belakang namanya. Nah, ini kaitannya dengan masuk kepada fikih. Ini fikih budaya, sosial budaya ini masuk kan. Dia tidak ibadah mahdo, sosial budaya. Nah, di dalam budaya bangsa Arab itu, dia budayanya patrilineal kepada bapak. Jadi setiap Fatimah binti Muhammad, ya Qasim bin Muhammad, Hasan bin Ali gitu, ke ayah dia patrilineal, bukan matrilineal budayanya. Nah, jadi kemudian di dalam hukum Islam itu ada namanya jihar. Jihar itu menyamakan istri sama mamanya. Punggungmu sama dengan punggung ibuku, jadi menyamakan istri sama mamanya, disetarakan, menyamakan, itu masuk jihar. Jihar itu dosa besar. Nah, tradisi Arab itu termasuk mengejek, melecehkan, bagaimana gitu kan, jadi termasuk dosa besar. Nah, maka budaya ini kan kaitannya dengan budaya kan, budaya bangsa Arab kemudian dijadikan hukum. Karena sebagian budaya bangsa Arab itu ada yang dijadikan sunnah Nabi. Karena sunnah itu sebenarnya berasal dari kata kebiasaan. Jadi kebiasaan Nabi itu arti dasarnya sunnah Nabi kan, budaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau berkaitan dengan akidah ibadah madu memang kekang. Kalau dalam budaya begini, maka nanti situlah perlu kita ijtihad. Dalam konteks masyarakat kita itu, kita lihat juga budayanya, hati-hati juga kita budaya-budaya yang mengarah kepada haram, seperti jihar tadi, tak boleh menyamakan ibu. Di antara kita kan sering manggil istrinya, misalnya gini, ma. Jadi nah, ini kan kalau orang tua saya dulu, kakek nenek saya, ibu-ibu saya marah sekali dia kalau saya manggil istri saya atau istri saya manggil saya, misalnya kan ya katanya kan, karena dia nyamakan dengan ayahnya gitu. Ma, saya bilang gitu. Marah sekali mereka kalau dengar kayak gitu, karena dianggap seperti jihar, mendekati, menyamakan. Nah, makanya kayak saya dari dulu nggak pernah manggil ma sama istri saya, manggil adik aja dik gitu kan. Nah, manggil umi. Cuma di dalam budaya kita ketika kita mengatakan umi gitu kan, umi maksudnya umi anak-anak, bukan umi kita gitu. Ya kan? Ini kan budaya. Jadi ketika kita katakan ma, bukan mama kita, tapi kita maksudkan mamanya anak-anak gitu loh. Nah, itu. Jadi dia terubah dengan niat tadi gitu. Budaya itu berubah dengan niat tadi gitu. Nah, paham Bapak ya? Karena ilmu ini nanti, amal ini innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu sangat bergantung kepada niat. Jadi budaya itu berubah dia Pak gitu. Nah, ketika kita panggil kan sering kita tuh di keluarga ya, mi sinilah mi katanya kan, bukan umi dia, bukan mama dia, maksudnya umi anak-anak gitu kan. Umi anak-anak gitu. Nah, maka nanti terjadilah di situ konflik interest namanya, karena perubahan budaya. Nah, bagi saya sebaiknya memang dihindari saja Pak, dihindari. Kita kembali kepada budaya yang jangan sampai menyentuh keharaman itu kan. Ya, panggil aja lah adik apa semua. Tapi macam mana kalau nggak tahu Ustaz, ya namanya nggak tahu kan. Ya biar aja lah niatnya begitu. Kalau bisa dirubah. Maka saya dalam hal budaya begini tidak terlalu keras juga untuk mengatakan orang ini apa gitu kan, karena memang niatnya tidak mungkin niatnya menyamakan dengan mamanya, nggak mungkin itu. Dia memang niatnya uminya anak-anak gitu, kita paham itu. Makanya gitu, itu saya sebut tadi, karena kita budaya gitu, maka nanti kita, ulama kita, ustaz-ustaz kita yang di Indonesia lebih paham konteks Indonesia daripada orang Arab. Kalau Bapak pakai hukum orang Madinah, orang Makkah, mereka nggak ngerti itu nanti, karena budaya mereka lain. Akhirnya mereka haramin aja semua kan. Nggak mereka lihat latar belakangnya, kulturnya, budayanya, niatnya gitu kan. Itu yang membuat nanti beda-beda pendapat tuh begitu sebenarnya. Maka Imam Syafi'i ketika di Baghdad hukumnya begini, ketika di Mesir berubah lagi hukumnya ada. Nah, tapi perubahan itu tetap pada jalur furu, tidak jalur pokok gitu ya. Nah, maka seorang istri nanti menyematkan nama suaminya di belakang namanya. Sebenarnya kalau menurut saya sebaiknya jangan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbudaya ini, nggak bisa lagi menghilangkan budaya ini, kalau menurut saya boleh. Tapi begini, misalnya Umi Fatimah, misalnya nama saya Faisal, nama istri saya misalnya Rida.
Umi Rida Faisal, tapi buat binti, dibuat binti Asmaluddin Sanusi. Jadi sematkannya namanya, nama dia dengan nama suaminya disatukannya, tetapi dibuat bintinya. Bukan untuk menyebut itu nama ayahnya, enggak. Itu penggabungan nama untuk mengenalinya. Enggak masalah sebenarnya. Itu melihat konteks budaya kita ya, budaya kita. Tapi kalau bapak membuat nama itu, ibu membuat nama itu untuk menyebut itu ayahnya, orang tuanya, sehingga hilang nama ayahnya, itu yang menjadi masalah kan. Itu jadi masalah, memang jadi masalah. Itu yang dikhawatirkan ulama sebenarnya. Jadi setiap hukum itu harus tahu kita celah haramnya itu. Celah haramnya, begitu celah haramnya, ilat haramnya itu, penyebab haramnya itu kita buang, dia jadi halal gitu. Contoh gini, minuman khamar itu, kenapa dia haram? Dia memabukkan. Tapi ketika air anggur diperas, air anggur, jus anggur boleh nggak? Boleh nggak kita minum? Boleh kan jus anggur. Siapa bilang jus anggur haram? Boleh. Tapi ketika air anggur diperas, difermentasi, dibusukkan jadi mabuk, jadi haram dia Pak. Tapi kalau Bapak makan anggur, jus anggur gak haram gitu. Itu maksudnya tadi kan. Makanya sama dengan ini karena sosial budaya ya, bukan ibadah mado. Maka coba dihilangkan keharamannya itu. Seandainya pun nanti terjadi seperti itu, jangan anggap itu sebagai nasab kita gitu. Memang budaya kita itu suaminya kan, nama suaminya. Orang tadi itu suaminya bukan ayahnya gitu. Kalau orang Arab, dia selalu membuat nama ayahnya, nama ayah atau kakeknya. Jadi nanti Muhammad bin Muhammad, iya nama dia sama nama ayah kakeknya bisa sama Pak. Pakai Muhammad itu terus gitu kan. Itu budaya Arab gitu kan. Jadi itu makanya nanti komplit orang yang katakan saja nanti sudah banyak bacaannya luas dia nanti coba membedakan mana budaya Arab, mana hukum Islamnya gitu. Coba sampai begitu Pak. Ya. Karena Islam itu tidak identik dengan Arab. Kenapa? Karena Islam itu punya semua, bukan punya orang Arab. Hanya saja penerima awal Islam itu adalah orang Arab. Jadi Nabi orang Arab dan harus kita hormati, gitu aja sebenarnya kan. Tapi nggak boleh kita sebut Islam itu harus Arab. Nggak begitu dia. Nah, ini harus dipahami. Itulah muncul kenapa nanti ulama fikih itu membedakan antara budaya Arab dengan Islam. Kalau asal Arab dia Islam, asal Islam di Arab, itu bahaya kita Pak. Nanti Abu Jahal pun kita anggap sebagai orang Islam, bahaya kita kan. Makanya ini pemahamannya agak rinci Pak ya, agak mendalam ya. Logik saya katakan. Maka saya memahaminya seperti itu secara fikihnya. Kalau Bapak Ibu sebaiknya dihilangkan buat nama orang tua. Tapi kalau itu sudah budaya melekat tak bisa dihilangkan, tetap kita sebutkan nanti bintinya itu. Dan jangan dianggap itu sebagai nama orang tua. Boleh sah-sah saja sebenarnya. Itu disematkan namanya untuk sebagai gelar saja itu kan, seperti gelarnya itu. Doktor zaman Nabi sahabat tak ada dokter itu, tak ada profesor itu. Itu gelar suami, nama suaminya itu dianggap sebagai nisbah suami, bukan nisbah keturunan gitu ya. Jangan dipahami nisbah keturunan. Saya kira pun ibu bapak kan gak ada memahami nama suaminya itu ayahnya kan begitu kan. Atau ada bapak yang menganggap suaminya sama dengan ayahnya. Kalau ada bahaya. Itu haram total itu kalau begitu niatnya. Ya, itu haram total. Kalau terjadi niatnya seperti itu. Karena dia memutus tali hubungan saudara darah. Oke, saya kira itu aja. Kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang lain dan waktu juga sudah.